This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 1, muatan IPA, Bahasa Indonesia. Di subtema 2 ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Lihatlah gambar di sebelah kanan. Sekolah Wayan mengadakan kegiatan di luar sekolah. Mereka berkemah untuk lebih mengenal alam pegunungan. Saat malam hari, udara menjadi terasa sangat dingin. Kegiatan dilakukan di sekitar api unggun. Wayan dan teman-temannya menerima pancaran panas dari api unggun. Api unggun membuat peserta kegiatan menjadi merasa lebih hangat. Yuk kita membaca teks tentang perpindahan energi panas. Perhatikan baik ya anak-anak. Energi panas sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Contohnya, tubuh kita merupakan mesin penghasil panas, yaitu dengan mengubah bahan makanan menjadi bahan bakar, sehingga tubuh kita tetap hangat dan menyediakan energi untuk berbagai kegiatan. Contoh lainnya, ketika kamu membuat api unggun, kamu akan merasa hangat. Saat ibu memasak air panas pada pagi hari kemudian memasukkannya ke termos, kamu dapat menggunakan air panas di dalam termos saat malam hari. Nah, energi panas tidak dapat kita lihat, tetapi dapat kita rasakan. Cobalah kalian berdiri dekat perapian. Kamu akan merasa panas, tetapi tidak dapat melihat wujudnya. Jika berdiri dekat perapian, dari mana sumber panas itu berasal? Ya, energi panas itu berasal dari api. Kamu juga dapat merasakan panas sehabis olahraga tanpa bisa melihat panas itu sendiri. Energi panas memiliki sifat dapat berpindah. Cobalah amati apa yang dilakukan ibumu untuk mendinginkan telur yang baru direbus. Telur panas akan direndam dalam air dingin. Air dingin yang digunakan untuk merendam telur, lama-kelamaan akan terasa hangat. Begitu juga dengan telur, lama-kelamaan akan terasa hangat. Air rendaman menjadi hangat karena panas berpindah dari telur yang panas ke air yang dingin. Jadi, energi panas memiliki sifat dapat berpindah dari benda panas ke benda yang dingin. Dengan demikian, tidak terjadi perpindahan energi panas dari benda yang dingin ke benda yang panas, kecuali ada perlakuan khusus dengan menggunakan bantuan mesin atau alat khusus. Misalnya saat pembuatan es dan proses pendinginan ruangan. Setelah menyimak teks yang sudah kita baca, tugas kalian adalah yaitu membuat sebuah bagan tentang perpindahan panas. Buatlah dengan cara melengkapi bagan seperti berikut. Nah, kalian buat bagan seperti ini, ya. Lalu, berdasarkan bagan yang telah kalian buat, coba tuliskan pemahaman kalian tentang perpindahan panas dalam satu paragraf di buku tugas. Gunakan kalimat lengkap dengan menggunakan kata baku yang tepat. Selanjutnya, kita akan belajar tentang konduksi. Nah, sebelum kita belajar konduksi, kita akan mempelajari tentang perpindahan panas yang memiliki 3 cara. Nah, secara alami, energi panas berpindah dari benda yang panas ke benda yang dingin. Perpindahan panas terjadi melalui 3 cara, yaitu melalui hantaran atau konduksi, aliran atau konveksi, dan pancaran atau radiasi. Dalam pembelajaran 1 ini, kita akan belajar tentang konduksi. Konduksi atau perpindahan panas melalui hantaran adalah cara perpindahan panas melalui suatu benda tanpa disertai perpindahan benda tersebut. Jadi, pada perpindahan panas secara konduksi yang berpindah hanya energi panasnya. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor, sedangkan benda penghantar panas yang buruk disebut isolator. Pada umumnya, benda logam seperti besi, aluminium, dan tembaga
merupakan konduktor, sedangkan benda selain itu seperti kaca, kayu, dan plastik merupakan isolator. Kalian bisa praktekkan kalau kalian membakar besi atau aluminium, itu pasti akan panas dari api akan berpindah. Sedangkan jika kalian memanaskan kayu atau plastik, maka akan meleleh. Nah, itu. Makanya, kalau besi itu disebut konduktor karena dia penghantar panas yang baik, dan kayu atau plastik itu disebut isolator karena ketika dipanaskan dia akan meleleh, tidak bisa menghantarkan panas. Jadi, disebut isolator. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang perpindahan panas, konduksi, kalian temukan atau tuliskan hal-hal yang penting di tiap paragraf tentang konduksi. Kemudian tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut di buku tugas. Gunakan kalimat lengkap dan kata-kata baku yang tepat untuk menulis. Lalu buatlah skema cara perpindahan panas secara konduksi berdasarkan teks bacaan di atas. Tulislah contoh perpindahan panas secara konduksi yang terdapat pada teks bacaan di atas. Tulislah contoh perpindahan panas secara konduksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, kalian melakukan praktek dengan beberapa alat dan bahan di bawah ini. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebuah sendok logam, kemudian 200 ml air hangat, dan gelas bening. Caranya adalah, mintalah bantuan orang dewasa atau orang tuamu untuk mempersiapkan dan menuangkan air hangat ke dalam gelas bening. Masukkan sendok logam yang berisi air hangat. Setelah beberapa saat, peganglah ujung sendok dengan tangan kalian. Tetaplah memegang ujung sendok sekitar 2 hingga 3 menit. Lalu catatlah apa yang kalian rasakan di buku tugas. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk mempraktekkan. Yang pertama, kalian menuang air panas dibantu oleh orang tua atau orang dewasa di dalam gelas bening, kemudian kalian masukkan sendok logam. Nah, setelah itu kalian pegang ujung sendok logam selama 2 sampai hingga 3 menit. Lalu, apa yang kalian rasakan kalian bisa tulis sesuai dengan pertanyaan sebagai berikut. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, apakah yang kalian rasakan setelah memegang sendok logam yang dimasukkan ke dalam air hangat? Mengapa ujung sendok logam yang kalian pegang terasa panas? Nah, termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada kegiatan ini? Apakah termasuk peristiwa konduksi, atau konveksi, atau radiasi? Nah, kalian pilih salah satu. Lalu yang D, mengapa peristiwa tersebut disebut demikian? Lalu kalian sebutkan alasannya kenapa disebut peristiwa konduksi, kenapa disebut peristiwa konveksi. Nah, itu kalian jelaskan sesuai dengan uji praktek yang sudah kalian kerjakan. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.